Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kembali lagi bersama saya supporter Jus Riyadi di channel komentar supporter bola 62. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, saya katakan bahwasanya saya sedang berada di tempat kerja, yaitu di kampus, sedang menunggu mahasiswa di kelas ya, karena ada jadwal mengajar, sehingga saya luangkan waktu saya untuk menyampaikan berita sepak bola untuk teman-teman supporter dan para pencinta bola. Di video kali ini ya, kita akan membahas ya pembagian pot kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga sudah ditentukan, dan ternyata Indonesia berada di pot 6 di kualifikasi Piala Dunia kali ini, dan kita ada di pot terakhir ya, di pot 6. Dan ini membuat tanda tanya bagi para supporter dan para pencinta bola. Sebenarnya siapa yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di putaran ketiga, atau di grup mana timnas Indonesia akan tergabung? Karena kita tahu bersama di putaran ketiga ini 18 tim di putaran kedua yang berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga ini. Ya, regulasi putaran ketiga, aturan di putaran ketiga akan dibagi ke dalam 3 pot, atau maksud saya 3 grup ya, 3 grup, di mana masing-masing grup akan diisi oleh 6 tim yang lolos dari putaran kedua ini, yaitu kan ada 18 tim yang lolos. Dan di putaran ketiga nanti di kualifikasi Piala Dunia secara otomatis akan dibagi ke dalam 3 pot ya, 3 pot, di mana maksud saya 3 grup ya, grup A misalkan, grup B dan grup C. Dan 3 grup ini akan diisi 6 tim, 6 di grup A, 6 di grup B misalkan 6, dan di grup C juga 6. Itu artinya kalau kita hitung keseluruhan berarti ada 18 tim di 3 grup ini. Dan sesuai regulasi yang ada di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, di 3 grup ini, dan regulasi terbaru ya teman-teman, perlu ketahui bersama teman-teman supporter bahwasanya regulasi kualifikasi Piala Dunia kali ini, jatah benua Asia bertambah ya, dari biasanya 4 tim plus 1 dengan playoff, sekarang ada 8 tim ya, jatah Asia yang dipastikan merebut tiket, 8 tiket diperebutkan di zona Asia, dan 1 tiket playoff ya yang akan diperebutkan. Sehingga kalau kita melihat pembagian 3 grup di putaran ketiga ini, 2 tim di masing-masing grup, yaitu juara grup dan runner up grup, nantinya di putaran ketiga ini dipastikan lolos ke Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan kemudian 2 tiket tersisa di putaran ketiga ini akan dilangsungkan putaran keempat, di mana masing-masing grup yang ya di putaran ketiga ini, teman-teman supporter dan para pencinta bola, juara 3 dan 4 finish ketiga dan keempat di masing-masing grup. Grup A, B, dan C akan berlaga di grup 4 atau di putaran keempat, dan akan terbagi menjadi 2 grup, di mana di putaran 4 ini hanya 2 pimpinan grup atau penguasa grup yang akan lolos ke Piala Dunia. Jadi di putaran 4 nanti akan diperebutkan 6 tim, yaitu urutan 3 dan 4 di putaran ketiga. Yang finish di urutan 3 dan 4 di putaran ketiga akan bertanding untuk memperebutkan 2 tiket tersisa di putaran 4 untuk melaju ke Piala Dunia. Dan runner up group akan bertarung di putaran kelima untuk memperebutkan playoff yang akan melawan benua Amerika. Playoff berhadapan dengan benua Amerika. Ini artinya teman-teman supporter dan para pencinta bola,
Kalau kita lihat pembagian grup yang terjadi sekarang ini atau pembagian pot, Indonesia berada di pot 6 ya. Di Indonesia dipastikan berada di pot 6 ya. Sementara di pot 1 teman-teman supporter dan para pencinta bola ada Jepang ya, karena pembagian pot ini dilangsungkan sesuai ranking FIFA, di mana timnas Indonesia berada di ranking terendah ya, sehingga timnas Indonesia hanya mampu berada di pot terakhir atau pot 6, sehingga pot 1 diisi oleh peringkat ke-18 FIFA yaitu Jepang, timnas Jepang. Kemudian ada Irak berada di peringkat ke-20 FIFA dan Korea Selatan di peringkat 23, sehingga dia tergabung di pot 1. Dan kemudian di pot 2 teman-teman supporter dan para pencinta bola, di pot 2 ini diisi oleh Australia yang berada di peringkat 24 FIFA, dan kemudian ada Qatar yang berada di peringkat 34 dunia ya FIFA, dan ada Arab Saudi ya di peringkat 53 dunia, sehingga mengisi pot 2. Kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, di pot 3 diisi oleh Irak ya, yang kemarin satu grup dengan Indonesia dengan ranking FIFA-nya berada di 58, sehingga Irak ini masuk di pot 3 bersama Uzbekistan yang berada di ranking FIFA 64. Kemudian yang terakhir Uni Emirat Arab yang posisi ranking FIFA-nya 67, sehingga Uni Emirat Arab ini berada di pot 3 ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kemudian di pot 4 ya, kalau kita lihat di sini pembagian potnya, pot 4 ini diisi oleh Jordan. Jordan ini di ranking FIFA-nya berada di urutan 71. Kemudian ada Oman. Oman ini berada di ranking ke-77 FIFA, dan ada Bahrain di ranking 80 FIFA, sehingga menempati pot 4 ya, klasemen pot 4 pembagian pot yang dilangsungkan kemarin. Kemudian di pot 5 teman-teman supporter dan para pencinta bola, ada Cina yang ranking FIFA-nya 88, kemudian ada Palestina kemudian 93, kemudian ada Kyrgyzstan ranking FIFA di ke-100 sehingga mengisi pot 5. Adapun pot terakhir diisi oleh timnas Indonesia ya. Timnas Indonesia berada di pot terakhir ya, mengisi pot terakhir di ranking FIFA ini, sehingga Indonesia hampir dipastikan berada di pot terakhir bersama negara-negara lainnya, karena ranking FIFA Indonesia ini ya kita tahu bersama bahwasanya ranking FIFA-nya berada di angka 133 sekarang ini ya teman-teman. Sehingga muncul pertanyaannya kemudian, siapa yang menjadi lawan Indonesia ya. Saya baca di beberapa regulasinya, ternyata yang melawan, yang akan menjadi calon lawan timnas Indonesia bisa Iran di pot 1, bisa Jepang, dan bisa Korea Selatan. Dan ini dipastikan pasti Indonesia akan bertemu dengan tim-tim ini salah satunya ya, karena biasanya masing-masing pot ini ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, semua pot 1 sampai 6 pastikan ada satu perwakilan yang akan masuk di, misalkan di grup A di putaran ketiga, atau di grup B atau grup C. Itu artinya potensi pertemuan timnas Indonesia di berbagai pot ini akan tercipta ya, potensinya bertemu dengan, misalkan di pot 1 bertemu dengan Jepang atau Iran atau Korea Selatan, itu sudah pasti. Tinggal salah satunya siapa yang akan melawan timnas Indonesia, apakah Jepang, apakah Iran atau Korea Selatan. Kemudian pasti Indonesia akan bertemu di salah satu pot 2, misalkan Australia, Qatar dan Arab Saudi. Kemudian di pot 3 pastinya Indonesia akan kemungkinan besar bisa bertemu dengan tim-tim yang ada di pot 3, tapi salah satunya saja yang diambil ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, sehingga
Indonesia pastinya berpotensi berhadapan dengan tim-tim besar ya. Itu sudah pasti. Apakah di pot 1 akan bertemu Jepang atau Korea atau Iran? Ya, itu pasti. Salah satu tim ini pasti akan bertemu dengan Indonesia, sama dengan pot 2 ya. Sama dengan pot 2 juga seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Calon lawan timnas Indonesia di putaran ketiga ini semua pot ya berpotensi ketemu timnas Indonesia. Entah di antara 3 tim di satu pot ini siapa yang akan bertemu Indonesia. Misalkan di pot 1 apakah Korea ataukah Jepang atau Iran, sama juga di pot 2. Saya kira itu teman-teman supporter dan para pencinta bola. Jadi potensi bertemu tim-tim besar itu sudah pasti, sehingga Indonesia harus mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan para pemain dari berbagai belahan, pemain-pemain terbaik dari Asia seperti Jepang ataukah Korea atau timnas Iran. Terima kasih teman-teman supporter dan para pencinta bola. Mungkin teman-teman punya sudut pandang lain, siapa tim atau calon lawan timnas Indonesia di putaran ketiga, silakan dikomentari di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.